Yang ketiga, kita disuruh menentukan di mana fungsi X cekung ke atas dan fungsi X cekung ke bawah. Langkah pertama, kita mendapatkan fungsi turunan tadi ya. Kita masukkan sama dengan negatif 2x kuadrat plus 3x plus 3. Kemudian kita cari turunan kedua dari x. Dimana rumusnya d per dx dalam kurung negatif 2x kuadrat plus 3x plus 3. Gunakan aturan dasar turunan, dimana ini ada rumusnya A kali N kali X pangkat N min 1. Dan kita cari satu persatu, dimana dx dari 2x kuadrat sama dengan 2 kali 2x pangkat 2 min 1 sama dengan ini negatif 2 kali 2 negatif 4 x pangkat 1 kurangi x pangkat 2 kurangi 1 sama dengan x 1, berarti ini adalah negatif 4x. Sekarang kita cari turunan kedua dalam kurung 3x. Sekarang kita hitung 3 kali x pangkat 1 min 1. Karena ini 0 berarti x nya hilang, jadi tinggal 3. Sekarang kita mencari turunan dari 3. Karena ini konstanta maka nilainya selalu 0. Maka fungsi f x sama dengan min 4x plus 3. Kemudian kita menentukan titik beloknya. Cari f turunan kedua dalam kurung x sama dengan 0. Kita masukkan rumus yang tadi, yang ini negatif 4x plus 3 sama dengan negatif 4x plus 3 sama dengan 0. X sama dengan 3 per 4. Kenapa jadi 4? Karena ketika negatif geser maka nilainya di positif. Langkah selanjutnya uji tanda turunan X. Ambil titik di kiri 3 per 4, misalnya X sama dengan 0. Fungsi turunan 2x sama dengan negatif 4x plus 3. Sekarang kita masukkan angkanya. Turunan kedua x sama dengan berarti 0 kali sama dengan negatif 4 dalam kurung 0 plus 3. Negatif 4 kali 0 sama dengan 0, maka nilainya adalah 3. Karena ini positif, maka cekung ke atas. Selanjutnya ambil titik kanan 3 per 4, misalnya x sama dengan 1. Gunakan rumus yang sama, turunan kedua x sama dengan min 4x plus 3. Kita masukkan angkanya. X adalah 1 dengan negatif 4 kali 1 plus 3. Negatif 4 kali 1 sama negatif 4 plus 3 sama dengan negatif 1. Karena ini negatif, maka cekung ke bawah. Jadi kesimpulannya, fungsi cekung ke atas pada interval minus tak terhingga dan 3 per 4. Dan fungsi cekung ke bawah
pada interval 3/4 dan tak terhingga. Maksud dari 3/4 ini adalah titik belok antara tempat perubahan cekungan terjadi. Sekian, terima kasih.